Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wafa, NIM 1700111001999. Dalam materi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang. Lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama Sunshine atau Suspension of Payment, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Secara prinsip ada dua PKPU, yakni yang pertama PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang sedang diajukan oleh kreditornya. Yang kedua, PKPU merupakan inisiatif debitor dikarenakan debitor memperkirakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada kreditor. Apabila perkara pailit dan perkara PKPU diperiksa pada waktu bersamaan, maka perkara PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 229 ayat 3 dan ayat 4 UUK PKPU, yaitu yang ketiga, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang harus diputuskan terlebih dahulu. Keempat, permohonan kewajiban pembayaran hutang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor agar diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib diajukan pada sidang pertama. Pemeriksaan permohonan pernyataan pailit UUK PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU. Namun dalam pasal 222 UUK PKPU disebut mengenai para pihak yang dapat memintai PKPU, dan maksud dari pengajuan PKPU yaitu yang pertama, penundaan kewajiban pembayaran hutang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau krediator. 2. Debitor yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jauh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditor. 3. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutangnya kepada
kreditor. PKPU diatur dalam bab 3 pasal 222 sampai dengan pasal 294 UUK PKPU. Berdasarkan rumusan pengaturannya mengenai PKPU dalam undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa PKPU adalah suatu upaya yang digunakan oleh debitor maupun kreditor. Dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran hutang sebagian atau seluruhnya kepada kreditor agar debitor tidak dipilotkan. Syarat-syarat prosedur PKPU. Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan dengan melengkapi persyaratan berikut. 1. Surat permohonan bermateri yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat yang ditandatangani oleh debitor dan penasehat hukumnya. Surat kuasa hukum asli. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan dalam kurung penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada filenya. 3. Izin advokat yang dilegalisir. 4. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkren disertai jumlah tagihan masing-masing pada debitor. 5. Lampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian tagihan utang kepada para kreditor konkren. Permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor dengan ketentuan satu. Debitor telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerahnya hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. 2. Debitor adalah perseru suatu firma. Pengadilan yang daerahnya hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma. Pengadilan yang daerahnya hukum meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. 3. Debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerahnya hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. 4. Debitor merupakan badan hukum. Tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.
Surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh permohonan dan oleh advokatnya harus sesuai dengan ketentuan. 1. Pemohonnya adalah debitor. Pemohonnya PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. 2. Pemohonnya adalah kreditor, maka pengadilan niaga wajib memanggil debitor melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitor wajib mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian. 3. Surat permohonan yang diajukan dapat langsung dilampirkan rencana perdamaian panitera pengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU tersebut. Pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada permohonan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan. Menurut Rahayu Hartini, ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi atas dilampirkan dalam mengajukan PKPU. 1. Identitas debitor. 2. Permohonan harus ditandatangani oleh permohonan dana advokatnya. 3. Surat kuasa dan penunjukan kuasa kepada orangnya bukan kepada law firm-nya. 4. Izin pengacara atau kartu pegang pengacara. 5. Nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkren disertai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitor. 6. Rencananya pembukaan terakhir dari debitor. 7. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkren jika ada. Prosedur PKPU terbagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama PKPU Sumatera. PKPU Sumatera adalah proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU. Permohonan PKPU akan disampaikan oleh panitera kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU Sumatera dan pengadilan harus segera mengabulkan PKPU Sumatera sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 224 ayat 2 UUK PKPU. Pasal 224 ayat 2 UUK PKPU menjelaskan bahwa pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan
PKPU dengan memberikan jangka waktu maksimal 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur dalam mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukan sebelumnya diselenggarakannya rapat kreditor. Adapun tujuan PKPU Sumatera ini adalah 1. Agar segera tercapai keadaan diam (stay off atau standstill), sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat di antara kreditor dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud oleh debitur. 2. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya, sehingga memudahkan percakapan kata sepakat di antara kreditor dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud oleh debitur. B. PKPU tetap. PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke-45 atau rapat kreditor tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut, maka diberikan waktu penundaan dan perpanjang jangka waktu maksimal 270 hari setelah putusan PKPU Sumatera diucapkan. Pasal 229 UUK PKPU menuntutkan bahwa pemberian PKPU tetap berikut perpanjangnya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan 1. Persetujuan lebih dari 1 atau 2 jumlah kreditor konkren yang haknya diakui atau Sumatera diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2 atau 3/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkren atau kuasa yang hadir dalam sidang tersebut. 2. Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam persidangan tersebut. 3. Tujuan PKPU. Adapun menjadi tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu 1. PKPU untuk melepaskan debitur dari kepailitan. Menurut pendapat Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian hutangnya, itu termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. 2. PKPU pada hakikatnya untuk
mengadakan perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting, artinya bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, di mana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan. Bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan, baik potensi maupun kesulitan membayar hutang-hutangnya, dari kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan hutang-hutangnya terhadap sekalian kreditornya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.